Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan ya soal ujian KSM tahun 2021 untuk tingkat kabupaten atau kota dengan mata ujian IPA untuk jenjang MTS. Untuk bagian soal fisikanya sudah kita selesaikan ya. Jadi soal fisika itu dimulai dari soal nomor 21. Kalau tidak salah soal nomor 21. Ya, ini ya soal nomor 21 dan kita sudah selesaikan sampai dengan soal terakhir yaitu soal nomor 40 ya. Jadi ini sudah dibahas di video sebelumnya. Nanti bagi teman-teman yang belum menyaksikan, linknya nanti saya sertakan di deskripsi ya untuk pembahasan soal MTS ini tahun 2021. Nah, tetapi ternyata ada file yang saya dapatkan juga, ada soal sejenisnya yaitu judul soalnya adalah mata ujian KSM tahun 2021 tingkat kabupaten atau kota untuk ujian MTS IPA juga. Nah, jadi kemungkinan salah satu dari soal ini adalah soal tingkat provinsi. Nah, jadi folder yang ada di soal ini ya, soal yang sekarang teman-teman lihat ini adalah soal yang saya temukan di folder tingkat provinsi ya. Jadi ada soalnya juga sama, ada 40 soal juga. Kita lihat ya, untuk ini masih biologi sampai nomor 12 itu masih biologi. Oke, kita scroll dulu ke bawah. Nah, soal nomor 21 ini sudah fisika ya. Jadi sama soalnya nanti akan ada 40 juga. Kita cek. Iya, sama ya, ada 40. Jadi kemungkinan soal yang ini adalah soal yang provinsi ya, tingkat provinsi untuk soal yang tipe kedua ini. Nah, kita akan membahas soal ini dan kita jadikan aja ini sebagai soal prediksi, juga soal latihan teman-teman untuk menyiapkan KSM khususnya bidang IPA dan lebih khusus lagi adalah bagian yang fisika. Nah, kita akan bahas soal ini pada video yang kedua ini. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan soalnya ya. Kita mulai bahas dari soal nomor 21. Oke, ini dia soalnya. Kita baca dulu untuk soal nomor 21. Salah satu peserta KSM tahun 2021 mendengar azan dari musola di dekat rumahnya. Jika cepat rambat gelombang bunyi dalam dinding rumah itu adalah V, adalah akar pangkat 2 dari Y per Rho dengan Y adalah modulus Young dan Rho adalah massa jenis zat padat, maka modulus Young dapat dinyatakan dalam satuan titik-titik. Oke, jadi di sini kita punya V itu sama dengan akar pangkat 2 dari Y dibagi dengan Rho ya. Y di sini namanya modulus Young atau biasanya juga menggunakan simbol E, itu sama aja ya. Jadi mau Y mau E sama aja. Pertanyaannya adalah satuan dari Y ini. Jadi Y ini punya satuan apa? Nah, caranya gimana? Ya kita gunakan subjeknya kita rubah ya. Jadi kita kuadratkan dulu, ini V kuadrat berarti sama dengan akarnya hilang Y dibagi dengan Rho. Artinya kita punya nilai Y itu sama dengan V kuadrat kali Rho. V kuadrat dikali dengan Rho. Kita masukkan V itu kan meter per second ya. Meter per second dikuadratkan dikali dengan Rho. Massa jenis itu persamaannya adalah kilogram per meter pangkat 3 ya. Berarti sini kilogram per meter pangkat 3. Oh maaf, satuannya ya. Kalau persamaannya itu massa dibagi volume, M per V kan. Kemudian kita sederhanakan ini persamaan ini. Jadi meternya jadi kuadrat, dibagi sekonnya kuadrat ya, karena masing-masing dikuadratkan, dikali kilogram, meternya jadi pangkat 3. Oke ya, seperti ini. Berarti ini akan jadi sama dengan meter pangkat min 1, ya kan, meter pangkat min 1, kemudian sekonnya pangkat minus 2, kemudian dikalikan kilogram. M pangkat min 1, sekonnya naik jadi pangkat min 2 dikalikan kilogram. Atau kita ubah kilogram, meter min 1, sekon min 2. Nah, ini sebenarnya satuan dari modulus Young. Tapi di sini tidak ada. Di sini nyatainnya dalam meter, dalam Newton dan meter semua. Nah, maka bentuk ini harus kita ubah supaya bisa muncul Newton ya. Newton itu apa sih? Newton itu kan sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat kan. Ini Newton nih. Kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita punya, atau ini boleh juga ya kalau sekonnya dinaikkan, kilogram meter sekon pangkat min 2. Ini juga Newton. Di sini ya, kita punya kilogram meter min 1 sekon min 2. Caranya gimana? Perhatikan di sini teman-teman caranya ya. Jadi ini kita tulis dulu, ini kilogram meter min 1 sekon min 2. Padahal di soal meternya harus pangkat 1. Harus pangkat min 1 ya. Di sini meternya harus pangkat minus 1. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita paksa ini supaya muncul Newton dulu. Caranya gimana? Caranya adalah
Newtonnya kita tulis kilogram meter sekon min 2. Ini kan Newton nih. Ini kan kita ganti menjadi N. Nah, padahal di sini meternya pangkat min 1. Di sini masih pangkat M. Maka supaya jadi pangkat min 1, kita harus bagi dia dengan M pangkat 2. Nah, kalau kayak gini kan meter dibagi meter pangkat min 2 kan meter pangkat min 1 ya. Maka yang atas ini berubah jadi Newton dibagi dengan yang bawahnya meter kuadrat. Nah, berarti bentuk yang kilogram meter min 1 sekon min 2 itu sama dengan Newton dibagi meter kuadrat atau Newton meter pangkat minus 2 ya. Newton meter pangkat min 2. Nah, maka jawabannya ada ya. Jawabannya yang opsi B seperti itu ya. Ini materinya tentang besaran satuan serta dimensi ya di sini. Oke, kita lanjut nomor 22. Abdurrahman dan Abdurrahim peserta KSM tahun 2021 sedang menguji gerak benda pada bidang miring. Dua buah benda A dan B bergerak pada bidang miring dengan kecepatan awal 0 serta kemiringan bidang beta. Kedua benda tersebut identik. Jika terdapat gaya gesek antara benda dan bidang, A bergerak meluncur sedangkan B bergerak menggelinding, maka pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, jadi kasusnya kayak gini ya teman-teman ya. Oke, ini seperti ini ada bidang miring. Kemudian ada dua tuh bidang miringnya, A dan B ya. Maksudnya bidang miringnya sama, tapi benda yang diluncurkan adalah dua. Tetapi di sini ini ada beta ya, sama beta. Kemudian ini ada beta juga. Nah, untuk bidang miring yang pertama, untuk benda yang pertama itu A bergerak meluncur ya, A-nya bergerak meluncur. Anggap aja meluncur itu artinya dia tanpa menggelinding ya. Meluncur itu cuma gerak lurus saja ke sana. Dia punya kecepatan V aja. V bergerak meluncur seperti itu. Nah, maka setelah sampai sini dia akan anggap aja dia dari keadaan awal ya, dia belum punya V dulu, kemudian setelah sampai bawah dia akan punya V ya, sama-sama dari keadaan diam misalkan seperti itu. Sampai bawah dia akan punya anggaplah VA. Kemudian yang kedua, benda B itu bergeraknya itu bukan cuma meluncur, tapi dia sambil menggelinding, sambil berputar. Itu artinya kalau menggelinding itu berarti berputar sambil bergerak ya. Jadi karena berputar dia punya namanya percepatan sudut omega, dan bergerak juga punya namanya kecepatan linier V kan seperti itu. Kemudian yang benar ya, kita cari yang benar. Yang pertama, benda A mungkin dapat berputar. Ini jelas salah ya. Kenapa salah? Karena disebutkan bahwa benda A-nya itu geraknya meluncur nih. Kalau meluncur itu ya cuma geser aja, translasi nama geraknya. Jadi dia tidak mungkin berputar, maka yang A salah. Yang B, benda B tidak mengalami gaya gesek, ini juga salah. Kenapa? Karena benda B itu berputar. Kalau berputar berarti harus ada yang namanya torsi ya. Teman-teman ini meskipun SMP harus belajar tentang konsep torsi. Nah, yang bisa memutar si bola ini adalah torsi yang disebabkan oleh gaya gesek F ya. Gaya gesek F ini memutar bola. Kalau tidak ada torsinya, maka dia hanya bergerak translasi. Maka yang ini juga salah. Kemudian, benda A sampai dasar ujung lebih lambat dari benda B, kita belum tahu, nanti kita akan cek yang ini. Yang di percepatan benda B dipengaruhi oleh konstanta momen inersia. Nah, kita lihat benda B dipengaruhi oleh konstanta momen inersia. B itu yang ini ya. Ini yang B, ini yang A. Kita cek dulu. Kita akan mengecek percepatannya dulu. Gimana caranya? Kita menggunakan yang namanya hukum kekekalan energi ya. Misalkan tingginya ini H, ini juga tingginya H. Ya, maka pada benda A ini akan berlaku energi mekanik di posisi awal di atas sama dengan energi mekanik di bawah. Berarti di sini mekanik di awal hanya cuma EP ya, EPA, EP1 gitu aja di atas. Sama dengan EP2 itu yang di bawah itu EK2 ya. Kenapa? Di sini EP-nya 0. Karena dia sudah di tanah. Yang di atas karena baru bergerak, EK-nya yang 0 kan. Nah, kita kerjakan nih. Berarti ini MGH, EK-nya cuma setengah MV kuadrat. MV kuadrat ya. Kemudian M-nya dicoret, berarti V-nya sama dengan 2GH. Akar 2GH sama dengan V-nya. Nah, berarti benda A itu akan sampai di dasar ini dengan kecepatan akar 2GH. Sedangkan benda B ini dengan cara yang sama, EP1 yang di atas sama dengan EP2. Bedanya apa? Bedanya pada saat dia kok EP lagi ya? EK2 ya, EK2. EP1-nya sama, yaitu MGH, sama dengan EK2-nya adalah energi kinetik
karena gerak translasinya yaitu V kita sebut sebagai eka translasi, dan energi kinetik karena gerak rotasinya yaitu ada kecepatan sudut omega. Jadi ekanya ada dua, yaitu eka translasi namanya ditambah dengan eka rotasi. Nah, sayangnya untuk materi ini belum dipelajari di SMP atau MTS ya. Jadi ini harus ekstra belajar untuk materi SMA. Jadi ekanya nanti untuk yang kasus kedua itu ada translasi, ada rotasi. Ini kita tulis MGH sama dengan eka translasi itu persamaannya sama, setengah MV kuadrat, eka rotasi itu setengah I omega kuadrat. Nah, setengah I omega kuadrat. Di mana I-nya adalah momen inersia ya. Namanya I di sini bukan arus listrik tapi momen inersia. Nilainya adalah sama dengan, karena kita nggak tahu bendanya apa ya, mungkin bola atau mungkin apa namanya silinder, maka kita rumuskan I-nya kayak gini. K dikalikan MR kuadrat. Dengan K itu namanya konstanta momen inersianya. Berarti I-nya nanti kita ganti itu ya. Jadi ini kita jadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat plus setengah dikalikan I-nya adalah KMR kuadrat dikali omega. Apa itu omega? Omega itu adalah kecepatan linier dibagi dengan R ya. Kalau dia bentuknya silinder atau bola itu dibagi dengan jari-jarinya. Berarti ini jadinya V kuadrat per R kuadrat. Ini kita coret R-nya, R kuadratnya kita coret ya. Kemudian kita kalikan M-nya juga boleh dicoret ya. M-nya dicoret, kita kalikan 2 semua ya. Kita kali 2. Jadi nilainya sama dengan 2GH sama dengan V kuadrat plus KV kuadrat. KV kuadrat. Nah, atau kita punya di sini 2GH sama dengan V kuadrat dalam kurung ya 1 plus K. Berarti nilai V-nya itu sama dengan akar 2GH dibagi dengan, ini 1 plus K-nya pindah ya, 1 plus K. Oke ya, seperti itu. Nah, artinya VB ini kan 2GH-nya kan sama nih. VA itu cuma 2GH dibagi, kalau nggak ada kan sama aja dibagi 1. Dibagi dengan 1. Yang ini 2GH dibagi 1 plus K. 1 plus K itu nilainya pasti lebih besar dari 1. Artinya ini semakin kecil ya. Jadi kecepatan B itu nanti dia akan semakin kecil di bawah daripada A. Kita lihat benda A sampai di dasar bidang miring lebih lambat daripada benda B. Salah ya. Harusnya benda B-nya yang lebih lambat ya. Berarti yang C itu salah. Maka kita nggak pilih jawaban yang C. Maka jawabannya yang pasti benar adalah yang D ya. Yang D. Percepatan benda B dipengaruhi oleh konstanta momen inersia. Betul ya, karena di sini ada K, maka dia juga akan dapat percepatan yang bergantung pada K. Cara mendapatkannya dengan persamaan torsi ya. Jadi gini, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ya, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Torsinya itu adalah F gesek dikalikan R dikalikan I-nya adalah KMR kuadrat dikali alfa itu A per R. Nah, kita nggak usah menyelesaikan persamaan ini. Dari sini jelas bahwa nilai A itu bergantung pada K ya. Atau A itu sama dengan F gesek dibagi dengan KMR. KMR. Artinya A itu dipengaruhi oleh konstanta momen inersia. Pasti betul ya yang D itu. Nah, itu soal nomor 22 ya. Memang agak panjang dan materinya ini belum dipelajari di jenjang SMP atau MTS ya. Jadi teman-teman belajar apa materi yang harus dipelajari untuk menjawab soal 22 itu. Teman-teman harus belajar tentang dinamika rotasi atau hukum Newton untuk rotasi. Silakan nanti bisa dicari ya, belajarnya bisa dari YouTube, bisa dari buku dan sebagainya. Atau bisa belajar dengan guru pendamping masing-masing juga boleh ya. Kita lanjut nomor 23. Pada saat proses pembangunan masjid, menara masjid dengan ketinggian 20 meter tanpa diduga salah satu perkakas tukang jatuh. Jika G-nya 10, maka kecepatan perkakas saat membentur tanah. Oke, ini soalnya cukup mudah tentang gerak vertikal ya, gerak GLBB tapi yang vertikal seperti ini. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, dia jatuh tuh. Si perkakasnya anggap aja bola di sini jatuh pada ketinggian H itu 20 meter. Pertanyaannya pada saat nyampe di tanah sini, itu berapa nilai kecepatannya? VT-nya berapa ya? Berarti asumsinya V0-nya di sini sama dengan 0 ya. Karena dari atas dia tidak diberi kecepatan awal. Maka untuk mencari kecepatannya kita tinggal menggunakan persamaan gini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH ya. Persamaan GLBB.
Jadi ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadratnya itu 0 ditambah 2 dikali gravitasinya 10 dikali tingginya 20. Berarti VT-nya atau VT kuadratnya sama dengan 400 kan. Atau kita dapatkan nilai VT-nya itu sama dengan akar dari 400. Atau ini sama dengan 20 meter per sekon. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, itu nomor 23. Nomor 24. Oke. Bis bermasa 2 ton yang sedang membawa 40 orang peserta KSM meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap di jalan raya yang beraspal dan relatif kasar. Sudut kemiringan jalan raya diketahui 30 derajat dan massa masing-masing peserta rata-rata 50 kg. Jika bis muatannya dianggap sebagai benda titik, maka nilai koefisien gesek antara roda bis terhadap jalan tersebut adalah titik-titik. Oke ya, untuk menjawab soal ini kita perlu gambarkan dulu. Oke ya, kita akan buat gambarnya di sini. Jadi itu bisnya itu ada di jalan yang relatif miring ya. Kita gambar dulu untuk misalkan bidang miringnya seperti ini ya. Ini adalah bidang miringnya yang ada bisnya. Nanti ini oh ya, kita lihatnya di sini itu dia tampak depan ya. Yang kita lihat di sini adalah penampakan dari depan. Ini tampak depan. Oke, ini tampak depan. Kemudian dia ada bis yang kita lihat dari depan ya. Maka kalau misalkan kita gambarkan bentuknya kotak aja ya, bentuknya persegi aja atau persegi panjang ini bisnya berarti kita lihat dari depan nih, tampak depan kayak gini. Maka otomatis kalau kita lihat dari depan ini bisnya bukan sedang naik tapi sedang menuju ke kita ya. Jadi ini untuk lebih memudahkan nih di sini ada gambar lampu. Ini misalkan lampu bisnya nih di sini ya. Ini ada lampu bisnya yang sedang ke arah kita nih. Maka ini lampu. Oke, ini juga lampunya ya. Artinya kita melihat bisnya dari depan, seperti itu ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa bisnya itu mempunyai massa yang nilainya adalah 2 ton ya. Bisnya itu punya massa 2 ton, membawa 40 orang masing-masing 50 kg. Maka kita bisa tuliskan dulu bisnya itu 2 ton. 2 ton itu berarti 2000 kg. Itu bisnya. Kemudian orangnya itu ada 40 orang dikali 50 kg. Ini juga sama dengan 2000 kg. Berarti totalnya massa bis dan massa penumpangnya adalah 4000 kg. Ini adalah total massanya antara bis tersebut dengan penumpang ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya kita tinggal menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bis tersebut. Oke, yang pertama kita gambar dulu gaya beratnya. Gaya beratnya ke bawah. Jadi bis itu punya gaya berat ya ke arah bawah. Oke, kita kasih warna yang lain aja. Misal warna merah ya. Oke, gaya berat ke bawah yang nilainya adalah M kali gravitasi tentunya. W itu W total di sini. Itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Berarti sama dengan 40.000 Newton ya. 40.000 Newton karena massa totalnya 4.000. Kemudian ada apa lagi? Akan ada gaya normal yang ke arah sana ya. Ke arah atas ya gaya normalnya. Berarti dia ke arah atas sana. Nah, dia akan muncul gaya normal di sini. Ini N. Kemudian gaya berat W-nya kita uraikan ya, karena dia miring kayak gini. Atau gaya normalnya yang kita uraikan aja. Ada normal ke atas, arah ke atas, dan ada normal yang ke arah ke kiri. Seperti ini ya. Oke, jadi normalnya kita uraikan seperti itu. Dan di sini kita punya sudutnya 30 derajat tadi. 30 derajat, maka tentu saja 30 derajatnya nanti akan pindah. Kalau di sini berarti 30 derajatnya akan berpindah ke sini ya. Oke, ini 30 derajatnya pindah ke sini. Oke, kita lihat dulu sudutnya betul ya 30 derajat. Kemudian masanya 2 ton. Oke, dan dianggap sebagai benda titik yang ditanyakan koefisien gesek. Oke, berarti ada gaya gesek ya di sini. Ada gaya gesek yang kerja, berarti arahnya kemana? Tentu saja arahnya dia akan ke atas sana ya, gaya geseknya. Oke, warna yang lain lagi ya. Misalkan pakai warna biru nih, gaya geseknya arahnya ke sana. Ini ada F gesek. Ada gaya gesek atau F gesek di sini. F gesek, kita uraikan juga F geseknya. Kita uraikan ke arah kanan dan kita uraikan ke arah atas ya. Berarti yang di sini theta 30 derajat, maka di sini F gesek cos 30 derajat. Yang di sini adalah F gesek sin 30 derajat. Nah, yang ini sama tadi N cos 30 derajat, yang di sini N sin 30 derajat. Nah, sudah ya. Jadi penggambaran gaya-gayanya itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini.
dia itu sedang meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap yang jalan raya beraspal dan relatif kasar, sudut kemiringan jalan raya 30 derajat, massa rata-rata, maka bis koefisien gesek antara roda bis terhadap jalan tersebut. Oke, maaf ya. Jadi ternyata bisnya itu meluncur ke bawah. Saya kira bisnya sedang ada di tikungan ya. Ternyata enggak. Berarti kalau bisnya meluncur ke bawah, ini soal ini malah jauh lebih mudah ya. Kita bisa langsung, ini yang kita uraikan adalah yang gaya beratnya aja. Dan gaya geseknya juga tidak perlu diuraikan. Ini berarti tampaknya sudah dari tampak samping ini bisnya turun ke bawah aja seperti biasa ya. Jadi kita nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai yang penguraian ini, kita hanya cukup menguraikan yang gaya berat aja di sini. Gaya beratnya kita uraikan ke bawah dan yang satunya ke sini. Nah, sudah. Jadi sudah selesai dengan ini. Ini jadi W dikalikan cos 30 ya. Yang di sini W dikalikan sin 30 derajat. Nah, dan dia meluncur dengan kecepatan tetap ya. Jadi apa artinya kalau dia kecepatannya tetap? Kalau kecepatan tetap, maka nilai sigma F-nya itu harus sama dengan 0. Ya, jadi karena bisnya meluncur dengan kecepatan tetap, berarti sigma F-nya harus sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mendapatkan sigma F yang bekerja di sini ya. Sigma F yang ke arah sumbu X ya. X-nya kita buat gini. Ini X, yang ke atas Y gini ya. X-nya kita buat orientasinya searah bidang miring. Berarti sigma Fx itu sama dengan 0. Berarti dia akan punya W sin 30. W sinus 30 sama dengan F gesek. W-nya adalah 4000. Dikali sin 30 itu setengah sama dengan Fg. Fg itu nilainya adalah mu dikali N. Oke, kita tulis dulu aja nih. 2000 sama dengan mu dikali N. Persamaan pertama ya. Persamaan kedua, sigma Fy sama dengan 0. Kalau sigma Fy sama dengan 0, berarti N min W cos theta, atau N sama dengan langsung ya, N sama dengan W cos theta atau cos 30. N-nya itu kita tahu N dulu, tulis ini 4000 dikalikan cos 30 itu setengah akar 3. Maka N-nya itu sama dengan 2000 akar 3. Persamaan yang kedua, tinggal dimasukkan, berarti 2000 itu sama dengan mu dikali 2000 akar 3. Dicoret 2000-nya, berarti 1 per akar 3 sama dengan mu. Nah, kita lihat, apakah ada jawaban 1 per akar 3? Ternyata tidak ada. Kita tinggal rasionalkan aja ya. Jadi 1 per akar 3 itu boleh kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 ya. Karena akar 3 dibagi akar 3 itu 1. Berarti sama dengan 1 kali akar 3 itu akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Maka jawabannya adalah 3 per akar 3. Atau sepertiga akar 3. Maka akan ada nih. Jawabannya adalah pilihan atau opsi yang C ya di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah dapat jawaban untuk nomor 24. Oke, kita hilangkan dulu untuk bantuan gambarnya ini. Kita lanjut ke soal nomor 25. Kita lihat untuk soal nomor 25 itu seperti apa soalnya. Seorang peserta KSM 2021 menggunakan ballpoint yang dilengkapi dengan pegas kecil di dalamnya. Oke, kemudian untuk menggunakan diperlukan gaya tekan pada ujung atas ballpoint sebesar 50 Newton sehingga ujung bagian bawahnya keluar sepanjang 1 cm. Energi potensial pegas yang tersimpan pada saat pegas tertekan sebesar titik-titik joule. Oke, ini tinggal menggunakan persamaan energi potensial elastis ya. Jadi energi potensial pegas atau energi potensial elastis. Jadi EP itu nilainya sama dengan setengah dikalikan konstanta pegas dikalikan delta X kuadrat. Atau di sini kita punya gaya itu sama dengan K delta X ya. Dapatnya dari mana ini? Ini dapat persamaan ini dari yang namanya hukum Hooke. Ya, jadi hukum Hooke. Nah, K delta X-nya ini bisa diganti dengan F. Ini kan sama aja gini. Setengah dikalikan K dikalikan delta X dikalikan delta X kan. Karena delta X-nya kuadrat. Bagian yang K delta X ini kita ganti dengan F. Karena dia sama kayak ini. Berarti ini akan sama dengan setengah dikalikan F dikalikan delta X. Nah, sudah ya, tinggal masukkan ke persamaan yang ada. Berarti setengah dikalikan F-nya adalah 50 Newton gayanya, dikalikan delta X-nya itu keluar sepanjang 1 cm ya, pertambahan panjangnya. Jadi kita ubah ke meter, berarti 1 kali 10 pangkat minus 2.
meter ya, atau 0,01. Maka jawabannya adalah 50 dibagi 2 itu 25 kali 10 pangkat min 2 atau 0,25 Joule ya. Nah, sudah nih jawabannya adalah 0,25 Joule. Jadi opsi yang A. Oke, kemudian nomor 26. Sejarah mencatat Muslim dari Indonesia pernah melakukan haji dengan naik kapal laut menuju Arab Saudi. Kapal dengan material besi dapat mengapung di lautan, salah satunya menggunakan prinsip gaya Archimedes. Gaya Archimedes yang dialami oleh benda yang dimasukkan ke dalam cairan ditentukan oleh, jadi persamaan gaya Archimedes atau gaya apung itu seperti ini ya. F apung sama dengan massa jenis cairannya, rho, dikalikan gravitasinya, dikalikan volume benda tercelup. Ya, jadi V tercelup aja. Ini adalah persamaan untuk gaya Archimedes. Jadi dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan volume tercelup. Kita lihat yang A. Massa jenis benda betul. Massa jenis benda itu nggak ada. Massa jenis cairannya betul. Maka yang A adalah salah. Massa jenis cairan betul. Kemudian keadaan benda cairan ini juga nggak ada hubungannya. Volume benda yang tercelup betul. Kemudian massa jenis cairan betul. Nah, otomatis jawabannya yang C ya. Volume benda tercelup betul, keadaan benda salah. Ya, yang D juga salah ya ternyata. Oke, seperti itu nomor 26 ya. Kita lihat nomor 27. Untuk memenuhi kebutuhan berwudu, Ahmad membuka keran air yang luas penampangnya 2 cm kuadrat. Jika kecepatan aliran air adalah 5 meter per sekon dan lama berwudu 1 menit, maka volume air yang dibutuhkan. Oke, ini konsep yang dipakai adalah konsep tentang debit. Ya, debit itu atau simbolnya Q sama kayak simbol kalor, itu volume dibagi waktu atau luas penampang dikalikan kecepatan. Jadi kita bisa pakai persamaan ini. Debit itu volume per waktu atau luas penampang dikalikan kecepatan. V kecil, yang ini V besar ya. Kita tinggal gabungkan dua persamaan tersebut ya. Di sini diketahui luas penampangnya 2 cm, kecepatannya 5, waktunya 1 menit. Yang ditanyakan volume. Berarti volume dibagi waktunya 1 menit, kita ubah ke detik, berarti 60 sekon, sama dengan luas penampangnya 2 cm kuadrat, kita ubah ke meter kuadrat. Jadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya, dikalikan kecepatan alirannya 5. Berarti volumenya itu sama dengan 2 kali 5 itu 10, kali 10 pangkat min 4, kali 60. Berarti sama dengan 600 kali 10 pangkat min 4. Nah, nolnya maju 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. 0,06. 0,06 satuannya sudah SI, meter pangkat 3 ya. Jadi nomor 27 jawabannya yang C. Kita gunakan persamaan debit. Kemudian nomor 28. Untuk kepentingan tertentu di kota Mekah dan Madinah digunakan peralatan berbahan material yang lambat naik suhunya jika dipanaskan. Untuk itu digunakan material dengan, jadi ini kaitannya dengan kalor. Kalau bahan atau material tersebut lambat naik suhunya, artinya dia butuh kalor yang besar untuk menaikkan suhunya. Dengan kata lain, lambat naik suhunya itu benda tersebut harus mempunyai kalor jenis yang tinggi. Kalor jenisnya harus tinggi atau besar ya, maka mana? Ya, yang A ya jawabannya. Kalor jenisnya tinggi karena hubungannya dengan kapasitas, kalor jenis dari suatu material. Oke ya, jadi mungkin sampai nomor 28 dulu video yang pembahasan soal prediksi atau soal provinsi ini ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi insya Allah untuk pembahasan soal-soal berikutnya ya. Jika ada kesempatan kita akan buat video lagi untuk melanjutkan sampai di nomor 40 ya. Oke. Bagi teman-teman ya, biar tidak ada pertanyaan lagi, bagi teman-teman yang membutuhkan file ini, nanti filenya akan saya share di grup Telegram untuk OSN atau KSM yang SMP atau MTS ya. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Oke. Jadi seperti itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.